Kita lanjutkan. Kata penulis di sini hafizahullah, fakullu wahidin min hadainil mithalain yusamma kalaman fi istilahin nuhat. Kata beliau, maka setiap dari dua kalimat ini, yaitu kalimat yang pertama tadi apa? Yang pertama yanjahu al-mujtahid. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ista'inu bis sabri was salah. Ya, fakullu wahidin min hadainil mithalain. Maka setiap dari dua contoh ini yusamma kalaman fi istilahin nuhat. Maka disebut sebagai kalam menurut definisinya para ulama ahli nahu. Kenapa? Li'annahu, karena sesungguhnya contoh tersebut jama'al umura al-arba'ata, ya, mengumpulkan 4 perkara yang dulu sudah kita sebutkan. Fahuwa, yaitu kata penulis lafzun, ya. Jadi di situ ada lafaz. Kenapa disebut sebagai lafaz? Li'annahu sawtun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Karena dia adalah merupakan suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Itu yang pertama. Kemudian kata beliau wa murakkab, ya. Kenapa disebut sebagai murakkab? Litarakkubihi min kalimataini aw aktsar. Karena terdiri dari 2 kata atau lebih. Wa mufidun. Kenapa disebut sebagai mufid? Li'annahu, karena sesungguhnya contoh tersebut afada faidatan tammatan, memberikan contoh yang sempurna, ya. Jadi suatu faedah yang sempurna, yahsunus sukutu alaiha. Ketika kita berhenti pada perkataan tersebut di akhir perkataan, maka berhentinya itu bagus, ya. Taib wa maudhu'un bil wad'il arabi. Ya, kenapa disebut sebagai maudhu' bil wad'il arabi? Li'annahu, ya, karena sesungguhnya contoh tersebut mimmasta'malathu al-arabu, ya, yang dipergunakan oleh orang-orang Arab fi kalamiha, dalam perkataan mereka. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah selesai daripada apa? Daripada definisi al-kalam, ya, ta'riful kalam kita sudah selesai. Kita sudah selesai membaca matannya, juga kita sudah selesai membaca apanya? Membaca syarahnya. Taib, kalau misalnya antum mau menghafalkan matannya, maka hafalkan yang ada di dalam kotak tersebut, ya. Qala al-musannif rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Kalau antum mau hafalkan ini, karena ini matannya, ya. Adapun yang di luar kotak ini yang kita baca, ini namanya syarahnya, penjelasannya. Antum bisa jelaskan sesuai dengan kemampuan antum, yang penting bisa difahami oleh orang yang mendengarnya. Itu namanya syarah, ya. Jadi siapapun yang menjelaskan ini, ya, al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Antum jelaskan apa yang disebut sebagai apa? Sebagai lafaz. Apa yang disebut sebagai murakkab, apa yang disebut sebagai mufid, apa yang disebut sebagai bil wad'i. Antum jelaskan, itu syarah antum, ya. Adapun yang kalau antum mau menghafal, hafalkan yang ada di dalam kotak ini, ya. Jadi nggak usah antum hafal satu kitab. Masya Allah kalau antum bisa baca, udah hafal Al-Quran aja dulu. Ya, simple kan? Jadi kalau antum ditanya apa itu al-kalam, antum langsung jawab sesuai kaidah, ya. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya, kemudian nanti kita lanjutkan wa aqsamuhu salasatun. Pembagiannya kalam itu ada 3, ismun wa fi'lun wa harfun. Itu namanya matan. Itu yang kalau antum mau hafalkan itu. Ya, jadi nggak usah yang luar-luar itu. Masya Allah, antum bisa hafalkan ini, masya Allah. Juz amma aja belum khatam, antum hafalkan ini. Jadi kalau antum mau hafalkan yang ada di dalam kotak. Ya, sekali lagi, anak ulangi lagi biar antum hafal. Al-kalamu huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Nanti akan kita masuk pada pertemuan berikutnya, wa aqsamuhu salasatun, ismun wa fi'lun wa harfun. Nanti begitu selanjutnya. Antum lihat dalam kotak itu namanya matan, dan itu kalau antum mau hafalkan itu. Minimal fahami. Kalau belum bisa hafalkan, minimal kita memahami itu insyaallah. Naam. Taib, ada yang mau ditanyakan? Nah, fadhal Pak Kus. Kalam di sini dalam bahasa Indonesia dibilang Perkataan. apa beda? Kalau kalamullah firman Allah, ya. Naam. Beda dengan jumlah. Kan dari jumlah ismnya fi'iyah gitu. Di dalam definisinya apa kan beda ya? Naam. Ya, kalau kalam kan kemarin kita sudah jelaskan. Kalau kalam itu kan terbagi 2. Ya, ada lugawi, ada nahwiyun kan?
Coba antum lihat lagi catatan antum. Ya, jadi kalam itu terbagi menjadi dua. Ada lugawiyun, ya, ada nahwiyun. Ya, nahwiyun secara kalam secara nahwiyun, ya, secara nahwiyun itu pasti masuk ke lugawiyun. Tapi kalau kalam secara lugawi belum tentu masuk kepada nahwi. Karena kalam secara lugawi, ya, bahasa Indramayu, bahasa Solo gitu, bahasa apa, ya, itu sudah masuk kalam secara lugawi. Tapi kalau nahwu syaratnya kan ketat, ada 4, ya kan? Ada 4 kan syaratnya. Nah, itu terbagi 2. Taib, kalau jumlah, ya, jumlah itu bagian daripada kalam, ya. Jadi masuk kepada kalam, bagian daripada kalam. Jumlah kan? Ada juga kan kita sebut besar al-jumlah al-mufidah, jumlah kalimat al-mufidah yang sempurna. Ya, apa itu al-jumlah al-mufidah? Yang bisa memberikan manfaat kepada kita, gitu kan, seperti itu. Ya, jadi kalau jumlah itu artinya kalimat. Ya, kalau bahasa secara lugahnya al-jumlah itu adalah kalimat. Ya, sementara al-kalimah adalah kata kalau dalam bahasa Arab. Ya, taib. Naam. Apa Bapak? Maaf. Matan dan syarat. Yang menarik menurut saya agak menarik karena saya melihat ini saya bilang anak menghafal saja. Iya. Matan. Tadinya saya pikir menghafal tadi itu mendefinisikan itu, ternyata tidak. Tapi kalam di sini kan ada 4 maknanya. Gitu. Kalam itu yang ada di kotak itu sudah definisinya sebenarnya. Iya, itu sudah definisi. Apa yang dimaksudkan dengan kalam? Antum tinggal ucapkan al-kalam huwa al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wadi. Itu definisinya. Adapun nanti apa yang disebut sebagai lafaz, ya antum syarah gitu, jelaskan. Kasih definisi. Ya, jadi antum boleh enggak mendefinisikan tidak seperti yang, ya, karena kan kita sudah pelajari bahwa abad ke-8 seterusnya sampai hari ini, setiap abad itu ada pensyarah daripada kitab Matan al-Ajrumiyah itu kan. Ada diantaranya di abad ini, diantaranya ini Syekh Ahmad Thabit bin Said Al-Usabi hafizahullah ta'ala. Ya, dan sebelum ini ada ulama-ulama di abad ini seperti misalnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala juga ada syarahnya tentang matan daripada Al-Jurumiyah. Ya, jadi kalau misalnya antum ditanya apa itu kalam menurut definisinya ilmu nahwu, tinggal ucapkan aja al-kalam huwa lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wadi. Apa itu lafaz? Antum jelaskan. Lafaz itu adalah suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, itu namanya lafaz. Kalau bukan kalau suara saja tidak mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka tidak disebut sebagai apa? Kalam. Seperti kayak gini kan suara kan? Ini suara kan? Suara motor, suara apa namanya? Suara knalpot gitu kan? Suara pesawat itu kan suara, tapi tidak masuk ke dalam lafaz. Kenapa tidak masuk ke dalam lafaz? Karena tidak mencakup di dalamnya itu, di dalam suara tersebut tidak ada sebagian huruf hijaiyah. Ya, jadi kalau suara saja, akan tetapi kalau knalpot misalnya, knalpot itu hanya suara saja. Akan tetapi kalau zaidun juga suara, tapi karena dia mencakup sebagian huruf hijaiyah, maka disebut sebagai apa? Lafaz. Nah, antum menjelaskan seperti itu namanya syarahnya. Ya, adapun definisinya al-kalam huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wadi, kan singkat kan, pendek kan. Nanti selanjutnya yang ini, ya. Aqsamuhu salasatun, pembagiannya ada 3. Yang pertama ismun, ya, isim. Apa yang disebut sebagai isim? Nanti ada definisinya. Ya, kita syarah lagi. Kemudian yang kedua, apa yang disebut sebagai fiil? Nanti disyarah lagi oleh penulis. Yang ketiga, apa yang disebut sebagai apa? Sebagai huruf, harfun ja'a li makna, nanti dijelaskan juga. Nah, wallahu taala alam shawab. Nah, fadal. Waktunya belum kan? Nanti ingetin aja kalau waktunya. Nah, fadal. 6. Wasta'inu bis sabri was salah. Iya, betul. Termasuk. Iya, contoh misalnya ya, dia lafaz iya, ya. Kemudian dia murakkab iya. Dia bil wadil arabi iya, tapi dia tidak masuk mufid. Enggak bisa disebut kalam, cacat. Ya, makanya saya bilang tadi untuk disebut sebagai kalam indan nahwiyin, indan nuhat itu syaratnya ketat. Ya, harus mengumpulkan 4 syarat. Paham enggak? Harus mengumpulkan 4 syarat. Kurang satu enggak bisa. Ya, enggak bisa disebut sebagai kalam indan nahwiyin. Ya, contohnya itu aja, orang khutbah 1 jam dia khutbah, ya, dia bawakan dalil-dalil tapi dicampur pakai bahasa Indonesia, menurut an-nuhat itu nggak bisa disebut sebagai apa? Kalam, ya.
Wallahu taala alam bisawab. Jadi harus empat poin ini. Al-lafdhu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Ya. Taib wallahu taala alam bisawab. Naam, belum waktunya kan? Anak ngikut antum loh ya. Ya tayyib, nah. Ini kan banyak yang mensyarat ini ya Ustaz ya. Sahih. Kalau definisi keterangan misalnya lafdzun murakkab dari pensyarat lain sama nggak? Syarat dari pensyarat. Ada sedikit persamaan, juga ada perbedaan. Jadi tergantung bagaimana mereka menjelaskan, ya. Nah, di antara yang simple penjelasannya ya beliau ini yang menjelaskan, ya, dan masya Allah beliau masih hidup, hafizahullah taala. Ya, beliau sekarang di Yaman mengajar di salah satu ma'had di Yaman, ya, dan ini beliau termasuk simple cara menjelaskannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau menjelaskan juga dibarengi dengan apa? Dengan ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Ada selain ini ada, dan lebih tebal dan bahasanya lebih kelas berat, ya. Itu syarahnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Anak ada di rumah. Ya, makanya kita pilih ini karena ini yang paling simpel insyaallah. Nah, jadi beda-beda definisinya, beda-beda. Ada beda-beda tipis gitu kan, seperti itu. Bahasanya ada yang sama tapi penjelasannya itu berbeda-beda. Nah. Udah ya? Taib. Udah ya? Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Taib. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadani Allahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.